Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Di kelas 12 ini yang merupakan lanjutan dari materi yang sama di kelas 11. Untuk materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan di kelas 12 ini akan dibagi ke dalam 10 kompetensi dasar yang akan terbagi menjadi 2 semester. Untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar keprotokolan. Konsep dasar keprotokolan ini materi yang akan diberikan yang pertama ini yaitu konsep dasar keprotokolan, diantaranya adalah ruang lingkup keprotokolan, regulasi bidang protokol dan tahapan kegiatan keprotokolan. Baik, kita ke materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup keprotokolan. Apa saja materi yang akan diberikan di ruang lingkup keprotokolan? Nah, ini yang pertama yaitu pengertian umum keprotokolan. Materi yang kedua yaitu asas keprotokolan. Materi yang ketiga unsur-unsur keprotokolan. Yang keempat ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Yang kelima fungsi pokok keprotokolan. Dan yang keenam materinya adalah syarat-syarat petugas keprotokolan. Baiklah, kita bahas materi-materi ini satu persatu. Yang pertama, materi tentang pengertian umum keprotokolan. Tata protokol berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama dan kola yang berarti melekatkan. Jadi menurut asal katanya protokol adalah lembaran pertama yang melekatkan pada dokumen utama. Lama-kelamaan protokol atau dokumen yang berisi simpulan-simpulan suatu perjanjian internasional juga disebut protokol. Keprotokolan dapat dimaknai sebagai aturan baku yang memperlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan. Pihak yang bertindak sebagai pengemban tugas keprotokolan disebut atau dikenal dengan istilah protokoler. Nah, di Indonesia keprotokolan telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, yang isinya antara lain adalah tentang pejabat negara. Siapa sih pejabat negara itu? Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, pejabat pemerintah. Nah, dari selain pejabat negara ada juga pejabat pemerintah. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Siapa sih pejabat pemerintah itu?
Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik pemerintahan di pusat maupun pemerintahan di daerah. Yang ketiga adalah tamu negara. Tamu negara itu adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi atau pribadi ke negara Indonesia. Nah, itu poin-poin yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Juga keprotokolan diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan. Di sini dalam peraturan pemerintah ini poin-poinnya antara lain adalah yang pertama, pasukan pengamanan presiden atau yang dikenal dengan istilah Paspampres. Paspampres itu adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat kepada setiap kepada presiden dan wakil presiden, kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya, serta kepada tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Poin yang kedua yaitu konferensi internasional, yaitu pertemuan antara wakil-wakil dari 3 negara atau lebih untuk membahas topik tertentu yang menjadi kepentingan bersama secara internasional. Poin yang ketiga dari PP nomor 39 tahun 2018 ini adalah tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Poin yang keempat yaitu organisasi internasional, yaitu organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Poin yang kelima yaitu duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, yaitu seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan negara pengirim untuk jabatan kepala perwakilan diplomatik untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di negara penerima atau pada organisasi internasional. Aturan yang ketiga atau ketentuan perundangan yang ketiga tentang keprotokolan, yaitu aturan kepala negara atau aturan kepala lembaga administrasi negara (LAN) nomor 40 tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Poin-poinnya antara lain yang pertama adalah upacara bendera. Upacara bendera adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional. Contohnya upacara peringatan HUT, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Poin yang kedua menurut aturan nomor 40 tahun 2012 ini yaitu VVIP atau Very Informant Version. Apa sih VVIP itu? VVIP itu adalah presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, juga tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional.
Poin yang ketiga yaitu VIP, Very Important Person, yaitu tamu kehormatan selain presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional. Poin yang keempat yaitu tim protokol, yaitu adalah tim yang diberikan tugas oleh pejabat yang membidangi urusan keprotokolan. Itu poin-poin yang ada di aturan kepala lembaga administrasi negara nomor 40 tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang asas keprotokolan. Apa sih asas keprotokolan itu? Asas keprotokolan adalah asas yang mengatur bidang keprotokolan serta harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana protokoler. Berikut adalah informasi mengenai asas keprotokolan. Yang pertama, jenis-jenis asas keprotokolan. Yang pertama adalah asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan ini, keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kebinekaan atau pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas yang kedua yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Dalam asas ini, keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Jenis asas yang ketiga yaitu asas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, di mana dalam asas ini keprotokolan harus mencerminkan suatu kesesuaian dan keselarasan antara warga negara sebagai individu dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Asas yang keempat yaitu asas timbal balik. Dalam asas ini, keprotokolan diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Berikutnya adalah tentang jenis asas keprotokolan sesuai kontekstual. Jenis asas keprotokolan sesuai kontekstual. Kegiatan keprotokolan termasuk dalam kegiatan yang terencana, terstruktur, teratur, rapi, dan terorganisasi. Adapun jenis kegiatan keprotokolan terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang sifatnya umum atau kenegaraan dan kegiatan yang berkaitan dengan lembaga perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas kenegaraan, yaitu asas yang meliputi norma yang mengatur terciptanya hubungan baik dalam bangsa sendiri ataupun dengan bangsa dan negara lain. Atas asas kenegaraan diterapkan dalam kegiatan kunjungan tamu negara di dalam negeri ataupun kunjungan perwakilan RI ke luar negeri. Yang kedua, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, pengaturan dilakukan selaras dengan kedudukannya sebagai lambang kedaulatan untuk meningkatkan jiwa dan semangat kebangsaan.
Asas kebangsaan diterapkan dalam urutan kunjungan pejabat RI dan tamu asing di daerah, serta penghormatan jenazah dengan menggunakan bendera kebangsaan. Asas yang ketiga yaitu asas pergaulan, yaitu asas yang meliputi seperangkat peraturan mengenai perilaku dalam tata pergaulan resmi. Asas pergaulan diterapkan dalam kegiatan resmi yang melibatkan pemerintah negara dan wakil-wakilnya, ataupun tamu negara yang berasal dari luar negeri. Asas acara, yaitu asas yang mengatur kegiatan yang bersifat resmi, termasuk pemberian penghormatan dan pelayanan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang materi unsur-unsur keprotokolan. Ada 4 unsur keprotokolan. Yang pertama adalah tata cara. Tata cara yaitu unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Unsur yang kedua yaitu tata krama, yaitu unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Unsur yang ketiga adalah aturan adat kebiasaan, yaitu suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Dan unsur yang keempat adalah tata penghormatan, yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Nah, itu tentang materi ruang lingkup keprotokolan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan untuk pertemuan yang pertama ini dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita dilanjutkan kepada pertemuan yang berikutnya atau pertemuan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup kegiatan protokolan, fungsi-fungsi pokok keprotokolan, dan syarat-syarat petugas keprotokolan. Ini materi berikutnya. Dan ini saja mungkin materi yang pertama hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.